Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4601. Daryl buru-buru menolak. Saudaraku, ini hasil jerih payahmu. Saya tidak bisa menerimanya. Selain itu, penghasilan saya cukup stabil dan ibu sudah pulih. Tidak perlu lagi biaya pengobatan yang tinggi. Kamu simpan saja uangmu ini. Janus tersenyum dan berkata, dengan sedikit uang ini, kamu bisa membeli mobil. Kakakmu hanya memiliki sedikit kemampuan. Kamu dapat yakin menyimpan uang ini. Aku sendiri. Apa gunanya uang ini? Kalau Tuan Muda Tuan Wade mempekerjakan saya, dia akan mengatur makanan dan akomodasi saya. Dan kalau Tuan Muda Wade tidak menggunakan saya akan membuka kios angsa panggang di Samsuipo. Saya akan meminta bantuan modal darimu. Wanita tua itu juga berkata pada saat ini, Daryl, kakak tertuamu sudah mengatakannya. Kamu dapat mengambil uangnya. Saat kakak tertuamu ini belum kembali, keluarga ini mendengarkanku. Sekarang kakak tertuamu sudah kembali. Keluarga ini harus mendengarkan kakak tertuamu. Daryl selalu mengagumi kakak tertua sejak dia kecil. Dia tahu bahwa kakaknya adalah orang dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan tegas, baik Bu, saya akan mendengarkan kakak tertua mulai sekarang. Wanita tua itu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, setelah kakak tertuamu kembali, keluarga kita akhirnya bersatu kembali, dan konflik antara dia dan Xiaolong sudah diselesaikan. Di masa depan, seharusnya tidak ada lagi yang akan menyulitkan keluarga kita. Kalian berdua bersaudara bersatu, bersama-sama. Kita pasti akan membalikkan keadaan kita. Janus tahu bahwa keluarganya pasti telah diganggu dan dikucilkan oleh orang lain selama bertahun-tahun di Hong Kong. Dia merasa sangat bersalah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara yang dikenalnya di luar. Apa Bibi ada di rumah? Wanita tua itu berkata dengan heran. Oh, ini Nona Fuller. Dengan mengatakan itu, dia bergegas untuk membuka pintu. Jenna tidak mengira wanita tua itu yang membukakan pintu. Dia berkata dengan terkejut, Bibi, kamu baik-baik saja. Saya pergi ke rumah sakit, dan orang-orang di rumah sakit bilang kamu hilang. Tidak ada prosedur keluar, jadi saya mencarimu di sini. Wanita tua itu tersenyum sedikit dan berkata, Nona Fuller, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya baik-baik saja. Janus memberi saya pil obat, dan saya membaik setelah memakannya. Shaun, yang berada di samping, terkejut dan berpikir dalam hati. Orang yang diam-diam menyelidiki keluarga Campbell memberitahu saya 2 hari yang lalu. Dia bilang wanita tua ini tidak akan hidup selama beberapa hari. Mengapa dia tiba-tiba sembuh? Obat yang dia katakan, pasti diberikan oleh Charlie. Pada saat ini, wanita tua itu juga memperhatikan Shaun di sebelah Jenna. Dia menjadi gugup dan berkata, Anda, apa yang Anda lakukan? Bukankah kamu sudah menyelesaikan perselisihanmu dengan Janus? Shaun tersenyum dan berkata, Bibi, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda dan Janus. Saya salah dan sekarang saya sangat menyadari kesalahan saya dan kerugian yang ditimbulkan pada Janus dan Anda. Jadi saya sangat berharap Anda dan Janus dapat memberi saya kesempatan untuk membuat perubahan. Janus terkejut, dan dengan cepat berkata, Tuan Long, bukankah masalah ini sudah dibahas? Anda dan saya sama-sama salah. Jadi lupakan masalah ini. Jangan khawatir tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Shaun berkata dalam hatinya, sial, apa kamu pikir aku peduli denganmu? Aku datang ke sini karena Charlie memaksaku datang. Kalau tidak, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Meskipun hatinya tidak bahagia, Shaun berkata dengan sangat rendah hati, Janus, aku tahu kamu lebih dewasa dan tidak ingin peduli padaku. Tapi masalah ini memang kesalahanku, menyebabkan kamu terlantar di Amerika selama 10 tahun. Saya merasa sangat menyesal untuk ini. Jadi tolong beri saya kesempatan menebusnya. Bab 4602. Janus sedikit bingung. Tetapi dia masih berkata dengan sangat sopan Tuan Long. Tidak perlu menebusnya. Saya tidak pernah menyalahkan Anda. Saya sudah sangat puas Anda membiarkan saya pergi dan bersatu kembali dengan keluarga saya. Shaun berbalik dan mengulurkan tangannya ke arah Jenna yang ada di sampingnya. Jenna mengeluarkan dokumen dari tas tangan Hermes dan menyerahkannya kepada Shaun. Memegang dokumen, Shaun berkata kepada Janus dengan ekspresi menyanjung, Janus,
Ini dokumen properti villa keluarga Halbert di sebelah saya. Saya sudah membeli properti ini. Mulai sekarang, properti ini milik Anda. Ini hadiah kecil dariku. Janus memandang Xiaon dengan heran. Pikiran pertamanya adalah dia sama sekali tidak punya alasan untuk menerimanya. Yang pertama, Xiaon tidak mungkin ingin memberi kompensasi pada dirinya. Kedua, bahkan jika Xiaon benar-benar ingin memberikan kompensasi, sama sekali tidak perlu membeli villa dan memberikannya kepada dirinya. Janus menyadari, Xiaon tidak berani lagi melakukan apapun pada dirinya adalah karena Charlie. Xiaon pasti masih membenci dirinya sampai ke tulang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Xiaon memberi villa di sebelah? Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini adalah Charlie. Berpikir bahwa perilaku Charlie adalah membunuh dan menghukum, Janus memutuskan bahwa ini pasti dilakukan oleh Charlie. Dan Xiaon tidak berani menentang niat Charlie, jadi dia harus melakukannya. Memikirkan hal ini, pikiran pertama Janus adalah menolak. Tapi kemudian dia berpikir lagi, karena Charlie mengaturnya seperti ini, dia sebaiknya tidak menolak. Bagaimanapun, di masa depan, dia juga berharap untuk melayani Charlie sebagai pelayannya. Saat itu, dirinya ingin melayani ayahnya dengan sepenuh hati, namun sangat disayangkan Curtis pergi begitu cepat sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Dan sekarang, dia berutang budi lagi pada Charlie. Oleh karena itu, jika dia bisa melakukan yang terbaik untuk Charlie, itu bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginannya. Xiaon tidak tahu apa yang dipikirkan Janus. Dia berpikir bahwa Janus tidak berbicara untuk waktu yang lama karena dia tidak tertarik dengan villa ini. Dia mengedipkan mata pada Jenna. Meskipun Jenna merasa malu, dia berkata kepada Janus, "Janus, ini niat baik Xiaon. Dan Bibi belum sehat betul. Mengapa tidak memberikan dia tempat yang lebih baik untuk menghabiskan masa tuanya?" Xiaon tersenyum dan berkata, "Janus, Jenna benar. Kalaupun Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan Bibi. Selama Anda menerima villa ini, saya akan bertanggung jawab atas biaya air, listrik, para pelayan, dan sopir. Kalau Bibi tidak enak badan, dia dapat pergi ke rumah sakit terbaik di Hong Kong kapan saja. Saya yang akan menanggung semua biaya." Wanita tua itu sedikit khawatir saat ini. Dia takut putranya akan mengambil alih rumah Xiaon demi dirinya sendiri. Sebagai yang disebut tangan lembut, meskipun Xiaon mengirimkan hadiah besar, dia selalu merasa bahwa orang ini pasti tidak memiliki niat baik. Jadi, dia memandang Janus dan berkata dengan cepat, "Janus, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibu. Ibu merasa tidak masalah hidup 10 atau 8 tahun lagi." Janus tahu ibunya tidak ingin membiarkan dirinya sujud demi rumah ini. Namun, dia orang yang cerdas. Dia tidak akan mengingat kebaikan Xiaon dalam hal semacam ini. Jadi dia bertanya kepada Xiaon secara langsung, "Tuan Long, apa ini yang diinginkan Tuan Muda Wade?" Xiaon tersenyum canggung, dan berkata dengan cepat, "Memang ini diusulkan oleh Tuan Muda Wade. Namun saya juga berkeinginan sama." Janus tersenyum dan berkata, "Jadi, kalau saya tidak menerima rumah ini, saya khawatir tidak akan mudah bagi Tuan Long untuk menjelaskannya kepada Tuan Muda Wade, kan?" Xiaon memandang Janus, menggelengkan kepalanya, dan menamparkan bibirnya. "Hei, Janus, apa yang kamu katakan?" Xiaon juga tidak bodoh, dia sangat memahami apa yang dikatakan Janus. Bab 4603. Awalnya, saya ingin memberikan rumah ini dengan ketidakseimbangan. Lagi pula, rumah itu berharga beberapa ratus juta. Jika dibelikan batang baja dan dibuang ke laut, permukaan laut akan naik sedikit. Oleh karena itu, dia tidak mau memberi begitu saja pada Janus. Tapi Janus pintar, dia bisa melihat keinginan sekilas, dan kemudian mengubah sifat masalah dalam satu kalimat. Sekarang jika Janus menerima villa ini, bukan karena Janus menyumbangkan budi kepada Xiaon, tetapi karena Xiaon yang menyumbangkan budi kepada Janus. Arti kata-kata Janus sangat jelas. Jika dia mengambil villa, itu karena dia ingin membantu Xiaon. Jika tidak menyukainya, Xiaon akan kesulitan bersukacita dengan Charlie. Masalahnya akan besar. Xiaon pada akhirnya menahan diri. Dia tahu dia di posisi yang merugi. Dia akhirnya bertahan. Jadi, dia menghela nafas dan berkata kepada Janus, "Janus, kamu harus membantuku dengan mengambil villa ini. Kalau nyaman besok, aku akan mengadakan upacara pindah rumahmu dan menunggu keluargamu menetap. Setelah itu, aku harus pergi ke East Cliff." Janus sedikit mengangguk, dan dia tahu bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Dia menyerahkan kepada Xiaon dan berkata,
Kalau begitu, terima kasih Tuan Long atas kebaikan Anda. Ucapan terima kasih yang tiba-tiba dari Janus membuat Xiaon merasa bahwa dia telah melalui kesulitan. Pada saat ini, dia menghela napas, menamparkan bahu Janus, dan berkata dengan tulus, Janus, saya sudah dipengaruhi oleh seorang master. Pukul 9.58 adalah waktu yang baik. Saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Akan tiba di sini tepat waktu pukul 9.58. Janus berkemah. Aku akan merepotkan Tuan Long. Xiaon merasa jauh lebih nyaman, dan senyum di wajahnya tidak menyanjung seperti awalnya, tetapi lebih berpikiran terbuka. Jenna akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Bukan hanya itu, tapi jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika tanpa pamit, dia sudah membuat pilihannya sendiri. Dan sekarang dia sangat lega melihat mantan kekasihnya akhirnya dapat bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Awalnya, dia sangat khawatir tentang keselamatan Janus. Juga khawatir bahwa kembalinya Janus akan mengungkapkan bekas luka Xiaon, sehingga perbedaan antara dirinya dan Xiaon menjadi lebih berat. Tapi dia tidak menyangka penampilan Charlie membuat perubahan besar dalam banyak hal. Saat ini, masalah Janus sudah terselesaikan dengan baik, dan bahkan sikap Xiaon terhadap dirinya telah banyak berubah. Jika dia menyerang saat setrika panas dan menemani Xiaon ke Gunung Winteri di East Cliff selama 3 bulan, maka Xiaon mungkin benar-benar menganggap dirinya sebagai separuh jiwa. Rupanya semuanya berlangsung selama 20 tahun sebelum akhirnya berakhir, tetapi dia tiba-tiba menjadi pemenang terbesar. Tugas Xiaon selesai, dan saraf tegangnya akhirnya mengendur. Pada saat ini, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata kepada Janus, Janus, aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Besok pagi, aku akan datang sendiri. Janus mengangguk dan menyuruh Xiaon dan Jenna ke pintu. Setelah mengirim keduanya pergi, Janus kembali ke rumah. Adik-adiknya dapat melihat bahwa mereka sangat bersemangat, tetapi ibu tua itu sedikit khawatir. Janus melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Bu, kamu tidak perlu mengerutkan kening. Urusan hari ini sudah diatur oleh Tuan Muda Wade. Kita hanya perlu bertindak sesuai dengan keinginan Tuan Muda Wade. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Ketika wanita tua yang mendengarnya, kegugupannya sedikit mereda. Dia berkata, saya khawatir Xiaon menyembunyikan pisau di senyumnya. Kalau dia ingin menyakitimu, ibu takut kamu akan dalam bahaya. Janus tersenyum dan menghibur. Bu, Tuan Muda Wade sangat berbakat dan berkuasa tak terduga. Xiaon tidak akan pernah memiliki pikiran jahat. Janus bertanya kepadanya, apa kamu tahu mengapa saya membawa Jenna ke Amerika Serikat saat itu? Wanita tua itu berkata, bukannya Xiaon telah berbicara dengan dunia luar dan ingin membunuhmu? Janus mengangguk dan berkata, jika Tuan Muda Wade mengumumkan akan membunuhnya, dia pasti akan berlari lebih cepat dariku. Dan jarak antara dia dan Tuan Muda Wade bahkan lebih besar dari jarak antara aku dan dia saat itu. Bab 4604. Metafora Janus membuat ibu tua itu memahami taruhannya. Itu juga membuatnya benar-benar lega tentang keselamatan masa depan anak. Dia menghela napas lega dan berkata, kalau begitu, ibu tidak perlu khawatir. Setelah dia mengatakan itu, dia bertanya lagi, Janus, apa kita benar-benar pindah ke villa yang diberikan oleh Xiaon besok? Janus mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja kita akan pindah. Tuan Wade sudah mengaturnya, dan Xiaon hanya mengikuti perintah Tuan Wade. Tepatnya, villa yang akan kita tempati besok adalah villa yang diminta oleh Tuan Wade. Setelah itu, dia menatap ibu dan adik-adiknya dan berkata, villa si Sundao sangat besar. Cukup besar untuk seluruh keluarga tinggal bersama. Kiat semua harus berkemas malam ini dan pindah besok pagi. Kedua adik perempuan saling memandang. Dan adik perempuan itu bertanya, kakak, kita pindah ke sana, apa pantas? Janus tahu pikiran saudaranya. Mereka pasti merasa bahwa mereka adalah anak perempuan yang sudah menikah. Biasanya, tidak masalah untuk kembali ke rumah orang tua mereka untuk melihat dan membantu. Tapi jelas tidak pantas kembali ke rumah orang tua mereka. Sedangkan dua adik perempuannya, hidup mereka agak kasar. Kondisi kehidupan di keluarga mereka tidak terlalu baik. Di Hong Kong, mereka hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang termiskin di bagian bawah. Jadi, Janus memandang kedua adiknya sambil tersenyum. Saya, kakak tertua kalian, telah pergi bertahun-tahun. Saya sangat ingin dekat bersama kalian. Kalau kalian suka, pindahlah. Ajak seluruh keluargamu dan kita semua hidup bersama. Dengan mengatakan itu, Janus menghela nafas dan berkata dengan serius, dalam 20 tahun terakhir,
Aku, kakak laki-laki tertua kalian. Menghitung banyak pada kalian sudah menjaga keluarga ini. Hari ini adalah berkat kerja keras kalian. Aku sebagai kakak tertua akan mencoba berbagi sebanyak mungkin. Kedua saudara perempuan itu saling memandang. Air mata mengalir di mata mereka. Melihat mereka menangis, Janus berkata dengan cepat, "Oh, kalian berdua. Aku tidak tahu sudah berapa kali kalian menangis hari ini. Kalian harus cepat pulang. Kemas semuanya. Bawa yang kalian butuhkan saja. Tidak perlu membawa semua." Wanita tua itu dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia berkata kepada kedua putrinya sambil tersenyum, "Dengarkan kakak kalian. Cepat kembali." Keduanya mengangguk ringan dan meninggalkan rumah tua sempit keluarga Campbell bersama suami masing-masing. Daryl tahu bahwa dia akan pindah ke villa besar besok. Dia mulai mengemasi barang-barang dengan istrinya. Janus menyaksikan mereka sibuk dengan senyum di sisinya. Dan dia juga dipenuhi emosi. Saat dia keluar dari bea cukai, keinginannya adalah mencoba untuk mati sebaik mungkin. Demikianlah agar tidak menakut-nakuti mereka ketika polisi memberitahu keluarganya untuk mengambil tubuhnya. Tapi sekarang, semua kekhawatiran telah teratasi. Dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan bahkan standar hidupnya meningkat pesat. Dan yang paling penting adalah, ibu yang sudah tua berhasil menghindari gerbang kematian dan sehat kembali. Semuanya bergerak ke arah yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Di ujung telepon yang lain, Charlie sedang duduk di mobil Kathleen. Ketika dia melihat bahwa Janus menghubunginya, dia berkata dengan sangat sopan, "Paman Janus." Janus berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Muda Wade. Terima kasih banyak untuk semua yang terjadi hari ini." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Sama-sama Paman Janus. Kamu adalah seorang tua dan teman ayahku. Inilah yang harus saya lakukan." Janus terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tuan Wade, kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang, seumur hidup menjadi milikmu. Tidak peduli apa yang kamu butuhkan, aku akan melakukan yang terbaik." Bab 4605. Ketika Charlie mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Paman Janus, saya memiliki beberapa properti yang tidak dapat saya kelola sendiri. Kalau Paman Janus bersedia, datang dan bantu aku mengawasi." Janus berkata tanpa ragu, "Tentu saja, Tuan Muda Wade. Kapan kamu ingin saya mulai bekerja?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kamu bisa temani keluargamu selama waktu ini. Saya akan kembali ke Amerika besok. Untuk hal-hal khusus, setelah saya kembali ke Aurus Hill, silakan datang ke Aurus Hill. Nanti kita bisa berbicara tatap muka." "Oke," Janus segera berkata. "Sampai jumpa di Aurus Hill kalau begitu." "Oke, sampai jumpa di Aurus Hill." Setelah menutup telepon Janus, Charlie merasa jauh lebih santai. Apa yang dia tunggu adalah kata-kata Paman Janus. Paman Janus memiliki pandangan yang kuat secara keseluruhan dan juga kontrol detailnya yang tepat. Orang seperti dia kuat dalam penilaian dan juga dalam eksekusi. Kalau dapat memanfaatkan Paman Janus, itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan masa depan. Selain itu, Charlie masih memiliki kekhawatiran besar, yaitu organisasi misterius yang mencoba membunuh keluarga kakeknya, dan pemimpin organisasi tersebut yang lebih misterius di belakangnya. Sebelum menghadapi organisasi ini, Charlie ingin menemukan petunjuk tentang pihak lain. Dan setelah menghadapi organisasi ini, Charlie perlu membuka diri dan bersaing dengan organisasi tersebut. Karena itu, saat ini dia membutuhkan tangan kanan seperti Paman Janus bahkan lebih. Kathleen, yang mengemudi di samping, melihat Charlie jatuh seperti batu. Dia bertanya, "Tuan Wade datang ke Hong Kong, terutama karena ingin membawa Tuan Campbell di bawah komando, kan?" Charlie berkata dengan serius, "Ini bukan tujuan utama. Tujuan utama saya untuk memastikan keamanan Paman Janus. Adapun apakah dia bersedia bekerja untuk saya atau tidak, itu sepenuhnya terserah dia." Dengan mengatakan itu, Charlie memandang Kathleen dan berkata, "Nona Fox, kamu sudah bekerja keras. Kamu datang jauh-jauh ribuan mil untuk membantu." "Sama-sama," Kathleen berkata sambil tersenyum tipis. "Aku tidak banyak membantumu." Setelah itu, Kathleen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sebenarnya, saya terlalu khawatir. Tapi dengan kamu di sini, Tuan Campbell tidak akan memiliki masalah." Charlie berkata dengan serius, "Saya paham niatmu. Saya akan mengingatnya." Kathleen sedikit bersemangat, tetapi masih berpura-pura tenang dan berkata, "Tuan Wade, apa rencanamu selanjutnya?" "Rencana?" Charlie tersenyum dan berkata,
Kembalilah ke Amerika besok dan menemani istriku menyelesaikan kelas masternya. Kathleen bertanya, apa rencanamu untuk organisasi misterius yang mencoba membunuh keluarga kakekmu? Kalau membutuhkan bantuanku, aku pasti akan datang. Charlie melambaikan tangannya. Nona Fox, kekuatan organisasi misterius itu mungkin jauh lebih besar dari yang kita duga. Dan kedalaman tersembunyinya mungkin jauh lebih dalam. Saya tidak akan mencoba menyelidiki mereka untuk saat ini. Dan kamu sebaiknya tidak menggali lebih dalam. Kathleen bertanya dengan heran. Apa kamu tidak khawatir mereka akan terus menyakiti keluarga kakekmu? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Misi terakhir mereka gagal. Mereka sudah dikejutkan. Keluarga Aker sudah mendapat pengalaman dan pelajaran. Dengan kekuatan keluarga Aker, selama mereka berhati-hati, akan sulit bagi organisasi itu untuk menyerang lagi. Saya berspekulasi. Mereka tidak melakukan gerakan saat ini. Setelah itu, Charlie berkata lagi, untuk berurusan dengan organisasi seperti itu, kita harus mencabutnya sampai ke akarnya. Kalau hanya memotong beberapa cabang dan daun, itu tidak akan menyebabkan kerusakan di pihak mereka. Aku harus membuat rencana matang. Bab 4606. Pagi selanjutnya, media di seluruh Hong Kong menerima pesan yang mengejutkan mereka. Orang kaya teratas di Hong Kong, Sean, membeli rumah keluarga Halbert di Siksun Road, dan mengundang wartawan untuk menghadiri upacara pindah rumah. Selain itu, yang paling mengejutkan media adalah bahwa Sean membeli rumah besar ini untuk diberikan kepada mantan saingannya dalam cinta dan mantan tangan kanannya, Janus. Meskipun Janus tidak punya uang, reputasinya di Hong Kong sangat besar. Di seluruh China, tempat paling favorit untuk bergosip adalah Hong Kong. Sebuah kota berpenduduk jutaan orang, selama periode puncak 1990-an dan awal abad ini, menyumbang lebih dari setengah berita gosip negara itu. Oleh karena itu, cinta segitiga antara Sean, Jenna dan Janus diketahui hampir semua orang di Hong Kong. Selain itu, seluruh Hong Kong tahu bahwa Sean menginginkan kehidupan Janus bahkan dalam mimpinya. Tapi sekarang, Sean membeli villa di sebelah rumahnya dan berencana memberikannya kepada Janus. Dia juga mengadakan upacara akbar dan mengundang media dari seluruh Hong Kong untuk meliput upacara tersebut. Di mata media, ini sungguh luar biasa. Namun, indera penciuman awak media meyakini kejadian ini pasti akan menjadi berita besar. Karena itu, ketika media menerima berita itu, hampir semua reporter di Hong Kong bergegas ke Jalan Siksun, menghalangi jalan berliku yang sepi ini. Pada saat yang sama, Sean membawa istrinya, Jenna, ke rumah tua keluarga Chen di Sam Sui Po. Untuk mengungkapkan ketulusannya, Sean berencana untuk secara pribadi membawa tim yang menyambut keluarga Janus ke rumah baru mereka. Jenna duduk di sebelahnya saat ini, dan berkata dengan sedikit malu, Sean, sebenarnya, kamu tidak perlu datang ke sini secara langsung untuk hal semacam ini. Wartawan media menunggu di Si Sundao. Kalau mereka melihat kamu menjemput keluarga Janus secara langsung, saya tidak tahu bagaimana mereka akan mengarang cerita untuk mengejekmu. Jenna tidak ingin Sean maju. Karena dia tahu bahkan jika Sean dipaksa untuk menerima kondisi Charlie, dia masih sangat tidak puas dengan Janus. Jika karena kejadian ini, dia akan diejek oleh seluruh Hong Kong, maka dia pasti akan lebih tertekan. Pada saat itu, depresinya yang penuh tidak akan memiliki tempat untuk diselesaikan, dan dirinya pasti akan terkena imbasnya. Sean juga sangat tidak berdaya. Dia memarahi dan berkata, apa kamu pikir saya ingin kehilangan muka? Ini untuk memuaskan Charlie. Jangan lupa, Charlie meminta saya mengundang wartawan media. Kalau saya tidak datang dan menjemput keluarga mereka, dan ketika mereka tiba di Si Sundao dan mengadakan upacara pindah rumah di depan wartawan media, para wartawan tetap akan mengetahui bahwa saya membeli villa ini untuk mereka. Dan Charlie tidak akan membiarkan saya pergi. Omong-omong, Sean menghela napas dan berkata, daripada begitu, lebih baik saya langsung yang menjemput keluarga Janus, yang juga akan membuat Charlie lebih puas. Jenna memegang tangan Sean dan berkata dengan sedih, saya sebenarnya khawatir suasana hatimu. Saya khawatir masalah ini akan membuat kamu kesal. Sean tersenyum pahit dan berkata, ini memang menjengkelkan. Tapi selama dapat menyenangkan Charlie, itu sepadan. Jenna mengangguk ringan, dan hanya bisa menghela napas pelan dan berkata, setelah Charlie pergi, hidup kita akan kembali ke jalurnya. Saya harap dia tidak akan pernah datang ke Hong Kong lagi. Sean menggertakkan giginya dan berkata, saya telah membuat kesepakatan dengan Master Yaleman. Setelah dia memimpin upacara pindah rumah hari ini,
dia akan kembali ke Aula Misteri untuk menyiapkan ritual saya. Tahun ini sangat buruk bagi saya. Lihat saja, bagaimana saya bertemu iblis seperti Charlie. Setelah Charlie pergi, saya akan melakukan ritual untuk mengusir Dewa Wabah. Saat dia sedang berbicara, ponsel Xiaon tiba-tiba berdering. Bab 4607. Xiaon melihat ke ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah Charlie yang menelepon. Karena hati nuraninya yang bersalah, dia langsung ketakutan. Dia melihat sekeliling di dalam mobil, bertanya-tanya apakah Charlie telah memasang penyadap di dalam mobil. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menjawab telepon dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apa perintah Anda menelepon saya sepagi ini?" Charlie berkata, "Saya baru saja melihat berita. Rupanya banyak media wartawan pergi ke Sixundao untuk meliput acara. Reporter media mengatakan bahwa mereka tidak melihat keberadaan Tuan Long di lokasi upacara pindah rumah hari ini. Apa Anda tidak muncul sebagai tuan rumah?" Xiaon berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya mengundang Tuan Yaleman dari Aula Misteri untuk mengatur upacara perpindahan rumah ini. Saya juga akan maju memimpinnya nanti. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menemui keluarga Janus di Samsuipo. Anda sepertinya harus menunggu sampai saya kembali untuk menjelaskannya kepada wartawan media." Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan, "Saya menelepon untuk memberi Anda beberapa saran." Xiaon berseru, "Tuan Wade, katakan." Charlie berkata, "Meskipun urusan lama antara Anda dan Paman Janus terkenal di Hong Kong, media wartawan tidak tahu apa yang terjadi setelah Paman Janus kembali. Anda sudah menciptakan citra yang relatif positif. Anda dapat memberitahu wartawan media bahwa Paman Janus kembali karena kalian berdua telah memutuskan untuk mengubah pertarungan menjadi teman. Dan alasan Anda membeli villa ini untuk Paman Janus karena berharap dia dan keluarganya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya yakin media Hong Kong akan menghargai Anda." Xiaon terdiam sejenak dan bertanya dengan penuh semangat, "Anda, Tuan Wade, bisakah aku benar-benar mengatakan itu?" Nyatanya, Xiaon bahkan tidak berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk menaikkan citra pribadinya. Dia sudah tidak mengejar Janus karena takut pada Charlie dan dunia luar tidak mengetahuinya. Dia dapat mengatakan sepenuhnya bahwa dia mengambil inisiatif untuk membuka diri pada Janus. Dengan cara ini, juga dapat menciptakan citra positif di depan media yang membalas keluhan dengan kemudahan. Namun, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu dengan santai. Karena Charlie juga akan datang dalam upacara pindah rumah hari ini. Jika dia mengungkapkan ide ini untuk menutupi rasa malunya, dia khawatir akan membuat Charlie marah. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan ide semacam ini, dan tidak berani menyatakannya. Namun tidak disangkanya, Charlie mengusulkan saran ini kepadanya, yang langsung membuatnya sangat bersemangat. Melihat dia sepertinya tidak mempercayainya, Charlie berkata dengan tenang, "Saya orang yang selalu menepati kata-kata saya. Kali ini penampilanmu tidak buruk. Anda mungkin juga menggunakan metode ini untuk membuat citra yang baik untuk diri Anda." Xiaon sedikit tergerak. Dia tidak menyangka bahwa iblis seperti Charlie akan memikirkan dirinya sendiri. Jadi, dia tidak bisa menahan napas dan berkata, "Tuan Wade, Anda benar-benar banyak membantu saya. Kalau begitu, saat menghadapi wartawan media nanti, saya akan merasa sedikit lebih percaya diri." Charlie bersenandung dan berkata ringan, "Tolong beritahu Paman Janus, saya dan Nona Fox menunggunya di Sisundao. Kami tidak mengikutinya ke Samsuipo." Xiaon bertanya heran, "Tuan Wade, Nona Fox ikut menghadiri upacara pindah rumah ini?" Xiaon tahu betul bahwa Kathleen baru saja mengambil posisi kepala keluarga Fox, dan dia sudah menarik perhatian. Selain itu, semua orang tahu tentang skandal Homer Fox sebelumnya, dan setelah Kathleen mengambil alih keluarga Fox, dia melakukan manajemen krisis dengan solusi yang sangat tulus. Jadi dia sangat terkenal di seluruh dunia sekarang. Jika Kathleen datang ke upacara itu, dia pasti akan dikenal oleh media wartawan. Charlie sedikit tersenyum saat ini, dan berkata, "Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan memberikan bantuan dan meminta Nona Fox memberikan kalimat singkat pada upacara tersebut. Dia akan mengatakan, kedatangannya ke Hong Kong ini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Dan dia akan mengatakan bahwa dia terkejut karena Anda menyelesaikan pemandangan sehingga dia tergerak dan secara khusus datang dalam upacara ini." Setelah itu, Charlie menambahkan, "Pengaruh Nona Fox sangat besar. Dengan dukungannya, perkembangan masa depan Anda akan lebih lancar." Bab 4608. Melihat wajah Marianne, Charlie berencana memberi Xiaon langkah.
Jika dia tidak diberi langkah, dia pasti akan menjadi objek wisata seluruh Hong Kong di masa depan. Jika memberikan langkah mundur, akan sedikit membantu menengahi dan meninggalkan citra positif dengan tersenyum dan mengabaikan keluhan. Selain itu, Kathleen ada di sini. Bukan ide buruk untuk memberikan bantuan. Xiao masih khawatir tentang hal berikutnya yang mungkin ditertawakan oleh seluruh kelompok Hong Kong. Namun setelah mendengar kata-kata Charlie, dia tampak seperti diterpa adrenalin. Dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Wade, Anda serius?" Charlie berkata dengan ringan, "Apakah saya menelepon pagi-pagi hanya untuk menggoda?" Air mata kegembiraan Xiao hampir jatuh, dan suaranya bahkan bergetar. Tuan Wade, terima kasih banyak. Anda, penyelamatku." Charlie tersenyum. "Tuan Long, Anda tidak perlu terburu-buru berterima kasih kepada saya. Saya melihat wajah Nona Marianne dan memberi Anda kesempatan membentuk kembali citra Anda. Jika Anda merawatnya dengan baik, apa yang terjadi tidak akan menjadi aibmu, tapi justru menjadi titik bersinarmu." Jika ini dikatakan di masa lalu, Xiao pasti akan merasa bahwa Charlie sedang mengejek dirinya sendiri. Dirinya diselingkuhi. Bagaimana bisa menjadi titik bersinar? Namun, mendengar Charlie mengatakan ini sekarang, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie adalah kebenaran. Dia berpikir dalam hatinya, "Sial, saya memang tidak bisa mengubah fakta yang telah diselingkuhi. Kalau aku melakukan pendekatan media dengan benar seperti yang dikatakan Charlie, mungkin memang akan menjadi titik cemerlang. Orang-orang di Hong Kong akan tahu bahwa saya, Xiao, membalas keluhan dengan pemberian. Karakter dan kepribadian saya di depan publik akan memberikan kesan yang baik." Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan Wade, terima kasih telah mempertimbangkan saya dan Marianne. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini." Charlie muncul dan berkata, "Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku menunggumu di Si Sundao." Xiao berkata dengan hormat, "Baik Tuan Wade, terima kasih Tuan Wade." Setelah menutup telepon, semua kegundahan Xiao tersapu. Dengan penuh semangat berputar di dalam mobil, dia bahkan lebih bersemangat dan berputar. Jenna, yang berada di sana, tidak mengerti mengapa dia menjadi begitu bersemangat dalam sekejap. Jenna bertanya, "Sayang, ada apa denganmu? Apa yang dikatakan Charlie Wade itu?" Xiao tanpa sadar berteriak kesal, "Sial, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu menyebut Tuan Wade, atau Tuan Muda Wade?" Jenna mampir sedikit sedih. "Kamu bilang Charlie Wade itu iblis, dan sekarang kamu berbicara tentang aku." "Itu mungkin tadi," Xiao berkata dengan hormat. "Setelah hari ini, Charlie akan menjadi orang tuaku yang dibangkitkan kembali." Lalu dia berkata dengan penuh semangat, "Jika hari ini berjalan dengan baik, saya dapat melupakan rasa malu saya karena telah diselingkuhi selama 20 tahun, dan akan membuat orang-orang di Hong Kong mengagumi saya. Lebih penting lagi, Nona Fox ada di sini yang bisa dianggap sebagai dukungan. Saya tidak akan menjadi seperti dulu lagi di masa depan." Jenna berseru, "Nona Fox akan mendukungmu." "Ya," Xiao berseru dengan penuh semangat. "Situasi kali ini sangat menggembirakan. Berkat kebaikan Tuan Wade, dia membantu saya karena wajah Marianne." Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bersemangat, "Oh, Marianne pahlawanku yang hebat. Memiliki anak laki-laki akan menghabiskan uang, membuat marah, dan menimbulkan kesulitan. Ternyata memiliki anak perempuan itu bagus juga. Memiliki anak perempuan adalah keuntungan besar." Jenna tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Kamu dulu mengeluh tidak memiliki seorang putra. Dan kamu mengatakan itu setelah aku melahirkan putramu." Xiao berkata dengan wajah serius, "Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anak laki-laki kita itu akan berhasil di masa depan. Saya bisa melihatnya." Sial, di sekolah dasar saja dia tidak bisa menyelesaikan 20% ujiannya. Dia hanya tahu cara bermain dan tidak belajar apa-apa. Dia akan menjadi beban di masa depan. Jenna menundukkan kepalanya dengan kecewa. Putranya memang tidak ada kerjaan. Dia memang tidak suka belajar dan otaknya bodoh. Dia sudah mengundang guru terbaik di Hong Kong untuk mengajarnya di rumah, tapi dia tetap tidak bisa belajar. Bab 4609. Dikatakan bahwa karakter seseorang dapat dilihat sejak berusia 3 tahun. Dilihat dari permasalahan, pada dasarnya tidak ada harapan untuk situasi yang buruk. Beberapa saat kemudian, iring-iringan mobil Xiao memasuki Sam Sui Po. Konvoi mobil-mobil Rolls-Royce memberikan kontras yang sangat kuat dengan situasi jalanan Sam Sui Po yang bobrok.
Hampir semua penghuni menjulurkan kepala dari jendela sempit dan menatap tercengang pada iring-iringan mobil mewah yang tak ada habisnya ini. Di tempat seperti Samsuipo, pemandangan luar biasa seperti itu belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Akibatnya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Mereka membuat status dan mengunggah video pendek di beberapa platform media sosial. Konvoi dengan cepat tiba di depan rumah tua keluarga Campbell. Di kamar bobrok, Janus, ibu, adik laki-laki dan seterusnya sudah menunggu. Ketika konvoi tiba di pintu, adik perempuan Janus melihat konvoi mewah di bawah melalui jendela dan bertanya dengan gugup, "Saudara, apakah kami ingin keluar menemui mereka?" Janus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Hari ini, ada 2 tujuan. Yang pertama adalah kesetaraan satu sama lain. Yang kedua, jangan takut akan kehormatan atau rasa malu." Adiknya mengangguk dengan sadar. Dia hanya merasa bahwa mungkin tidak pantas untuk tidak menemui Shaun, seorang pria terkenal dan kaya, saat datang ke rumah mereka untuk menjemput langsung keluarganya. Namun, bagi Janus, dia tidak ingin keluarganya kehilangan akal di depan Shaun mulai hari ini. Meski Shaun adalah seorang miliarder, dia tetap berharap keluarganya bisa menampilkan martabatnya di hadapan Shaun. Pada saat ini, Shaun sudah melangkah melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata dengan keras di luar pintu, "Janus, Bibi, aku di sini menjemput kalian." Janus membuka pintu dan berkata dengan sopan, tidak rendah hati atau sombong, "Tuan Long telah melakukan perjalanan secara langsung." Shaun tersenyum dan berkata, "Oh, itu tidak sulit, tidak sulit." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke pintu, menatap wanita tua itu, membungkuk sedikit dan bertanya, "Bibi, Anda semua sudah berkemas." Meskipun wanita tua itu sedikit gugup, dia memikirkan 2 tujuan yang baru saja dikatakan putra sulungnya. Dia berkata, "Terima kasih Tuan Long atas perhatian Anda. Saya sudah berkemas." Shaun tersenyum dan berkata, "Semuanya harus dilakukan." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk keluar dan berkata lagi, "Mobilnya sudah siap. Berapa banyak barang bawaan kalian? Kalau terlalu banyak, aku akan meminta seseorang untuk datang dan membantu." "Tidak, tidak." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Janus sudah mengingatkan semua orang tadi malam. Kami hanya membawa sedikit barang bawaan. Hanya 1 pembeli per orang." Shaun mengangguk lagi dan lagi. "Benar untuk membawa lebih sedikit barang. Saya sudah mengirim pesan kepada bawahan saya malam tadi untuk pergi ke departemen store. Saya akan mengganti semua kebutuhan sehari-hari kalian. Saya juga sudah menyiapkan banyak stok. Bawa saja tas kalian dan naik ke mobil." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Janus, "Janus, kita sudah hampir waktunya berangkat. Jangan tunda. Tuan Wade dan Nona Fox sudah menunggu kita. Jangan membuat mereka menunggu terlalu lama." Janus mengangguk riang. "Oke, ayo berangkat." Bab 4610. Saat ini, Charlie dan Kathleen sudah meninggalkan hotel dan sedang dalam perjalanan menuju Sisundao. Kathleen tahu bahwa Charlie berharap dia memberikan pidato pada upacara pindah rumah hari ini dan berdiri di atas platform untuk Shaun. Dia sedikit bingung. Setelah membiarkannya sepanjang jalan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Wade meminta saya mendukung Shaun." Charlie memandangnya, tersenyum dan berkata, "Kamu wanita terpintar yang pernah saya temui. Apa kamu tidak mengerti metode yang diturunkan nenek moyang? Menamparkan lalu memberikan jujube manis untuk menghiburnya." Kathleen tersenyum dan berkata, "Saya mengerti strategi menggabungkan kekuatan dan bantuan saat saya masih sangat kecil. Saya hanya merasa bahwa Shaun sudah ditampar olehmu, dan sama sekali tidak perlu memberikan hiburan lagi. Karena dia pasti akan bertindak lebih jujur. Ini tidak menghasilkan jujube manis. Dengan ukuran keluarga Fox, dukungan untuk Shaun setara dengan memberi pohon jujube." Charlie sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum agak tidak wajar. "Saya tidak memikirkan ini dengan hati-hati. Saya hanya berpikir penampilan dapat diterima, dan tidak apa-apa untuk mendorongnya." Kathleen memandang Charlie, berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya mengerti alasan kamu membukanya dan bahkan memberi hadiah yang murah hati. Ini terutama karena Nona Marianne, kan?" Charlie sedikit malu pada awalnya, tetapi merasa bahwa di depan Kathleen, tidak perlu menutupi terlalu banyak. Dia mengangguk dengan murah hati dan mengakui, "Memang ada alasan untuk ini. Saya berbohong itu sebelumnya. Aku merasa sedikit tidak nyaman." Kathleen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nona Marianne sangat menyukaimu. Mengetahui kamu sudah menikah membuat dirinya sedih.
Tadi malam dia menangis, bukan karena dia menjatuhkan ponselnya, tapi karena mendengarmu sudah menikah. Dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Charlie bertanya dengan heran. Dia mengaturnya. Kathleen tersenyum dan berkata, aku bisa melihatnya tanpa dia memberitahuku. Kamu tidak melihatnya. Setelah itu, Kathleen berkata lagi, tapi pikirkanlah, Nona Marianne dari keluarga kaya. Dia terbiasa melihat semuanya sejak masih kecil. Bagaimana dia menangis seperti itu karena ponsel? Dia seorang gadis yang tidak memiliki perasaan pada harta benda, kecuali itu sesuatu yang penting bagi dirinya. Produk seperti ponsel, tidak peduli seberapa mahal harganya, dia tidak akan pernah dimasukkan ke dalam hati. Ini, Charlie berbisik pelan. Marianne tidak bisa menahan tangis malam tadi, dan jantungnya tiba-tiba berdenyut. Bukan Charlie menyukai gadis ini, tapi dia merasa sedikit tertekan. Ayahnya berselingkuh saat dia masih kecil, dan banyak orang di kota yang tahu bahwa ibunya meninggal karena sakit hati. Mungkin lebih sulit bagi Marianne menerima Sean sebagai ayahnya yang membubarkan Jasmine yang kehilangan orang tuanya di usia muda. Bagaimanapun, Sean yang membuat keonaran, pasti memberi banyak masalah pada Marianne. Justru karena inilah Charlie merasa sangat puas dengannya. Ketika memikirkan bagaimana dia menangis di luar kendali kemarin, dia merasa lebih menyesal di hatinya. Melihat Charlie mengingatnya, Kathleen menggoda, Tuan Wade, kamu berhutang begitu banyak pada wanita. Bagaimana kamu membayarnya di masa depan? Charlie menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia memang tidak tahu. Dikatakan bahwa itu adalah yang paling sulit untuk menerima anugerah kecantikan. Dan Charlie setuju. Bukannya dia tidak bisa merasakan kasih sayang banyak gadis untuknya, tapi dia hanya tidak tahu bagaimana harus memperhatikannya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Queen. Orang tuanya sudah menjodohkan mereka. Bagaimana dengan gadis lain? Melihat ekspresi Charlie sedikit membayangkan, Kathleen berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, kamu tidak perlu khawatir memiliki terlalu banyak hutang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.